Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita masih selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini berjumpa lagi dengan Miss Wulan. Kali ini kita akan belajar tentang PAI, pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Oke, kita nantinya akan mempelajari bab 3. Sebelum kita belajar, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Segala sesuatu yang baik harus dimulai dengan membaca basmalah. Oke teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan belajarnya. Teman-teman boleh silakan ambil buku PAI-nya, disiapkan buku PAI. Nah, yang ini ya, buku PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sekarang kita buka halaman 27. Nah, yang ini, bab 3. Kita akan mempelajari Pendidikan Agama Islam masuk ke bab 3. Oke? Sudah dibuka bukunya, teman-teman? Oke, baik. Nah, sebelum masuk ke materi bab 3, Miss akan menayangkan sedikit video kepada teman-teman. Oke, mari menonton. Allahu Akbar, Baik teman-teman, oke sudah ditonton ya videonya. Nah teman-teman, setelah kalian menonton video tentang pemandangan yang indah tadi, nah Miss akan tanya nih, kira-kira siapa yang menciptakan alam yang seindah itu? Ada yang tahu? Coba tebak siapa? Ya, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan alam yang indah tadi beserta dengan makhluk hidupnya. Nah, makhluk hidupnya ada apa saja tadi dalam video? Yang pertama, coba Miss mau tahu. Yang pertama ada tumbuhan, kemudian yang kedua ada hewan, yaitu tadi ada burung. Kemudian yang ketiga ada manusia, itulah makhluk hidup ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa dan juga Maha Pencipta. Manusia, hewan, dan tumbuhan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Miss akan tanya, coba kalian sebutkan makhluk ciptaan Allah yang lainnya yang ada di sekitar rumah kalian atau yang ada di sekitar sekolah kalian. Sekolah yang dulu boleh atau sekolah yang sekarang juga boleh. Nah, coba sebutkan ada apa aja. Nah, kalau di rumah Miss Wulan, di sekitar rumah Miss Wulan itu beberapa makhluk hidupnya, ada hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Nah, hewannya apa aja? Hewan di sekitar rumah Miss Wulan yaitu ada kucing, kemudian yang di udara ada burung, kemudian Miss Wulan di rumah juga punya ikan di dalam akuarium. Kemudian tumbuh-tumbuhan apa aja, tanaman apa aja yang ada di sekitar rumah Miss Wulan. Nah, di depan rumah Miss Wulan itu ada pohon mangga, itu juga termasuk makhluk hidup. Kemudian ada juga tanaman-tanaman yang lainnya. Kemudian ada juga rumput. Rumput juga termasuk ke dalam makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping kanan dan kiri rumah Miss Wulan itu Miss Wulan punya tetangga. Kemudian di rumah juga Miss Wulan punya adik, ayah, dan juga ibu. Nah, itu adalah ciptaan Allah juga, yaitu manusia, termasuk juga sebagai makhluk ciptaan Allah ya. Oke, kemudian apalagi ya? Nah, di laut juga ada makhluk hidup. Contohnya apa? Ada ikan hiu, ada paus,
dan banyak ikan-ikan yang lainnya, dan juga tanaman yang hidup di laut. Wah, ternyata banyak sekali ya ciptaan Allah, sampai kita tidak bisa menyebutkan satu persatu karena Allah itu sangat Maha Pencipta yang luar biasa, bisa menciptakan segalanya. Allah menciptakan makhluk hidup tanpa bantuan siapapun. Kemudian Allah itu sangat menyayangi dan mengasihi makhluknya loh teman-teman. Nah, semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, oleh hewan dan juga tumbuhan, pokoknya semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi itu semuanya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya? Seperti tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk melanjutkan hidupnya atau untuk berfotosintesis ya namanya. Matahari telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebagai manusia membutuhkan makan. Kita makan sayur, itu sayur yang menciptakan siapa? Allah kan. Kemudian kita makan daging. Daging siapa yang menciptakan? Allah juga. Nah, semua kebutuhan yang dibutuhkan makhluk hidup itu sudah disediakan oleh Allah. Wah, baik sekali ya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semuanya, menyediakan semua bahan-bahan makanan dan juga keperluan hidup yang lainnya untuk kita. Nah, untuk itu kita harus mensyukuri yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu dengan cara taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti sholat 5 waktu, kemudian kita mengaji, terus kita berinfak, jangan lupa, dan kita juga harus taat kepada orang tua kita, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru kita. Kemudian Allah itu bersifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, bukti kasih sayang Allah kepada kita sebagai hamba-hambanya yaitu nih, kita dapat melihat dengan mata kita. Allah memberikan kita 2 mata untuk melihat seluruhnya yang ada di bumi ini. Kemudian kita dapat membaca, kita dapat melihat orang tua kita dapat mengenali teman-teman kita karena kita memiliki mata. Jadi kita bisa mengingat dengan melihat wajahnya. Oh, yang ini namanya Nina, yang ini namanya Mada, seperti itu. Kita menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik-baik saja ya teman-teman. Kemudian bukti apa lagi? Yang kedua adalah telinga. Kita diberikan 2 telinga untuk mendengar. Nah, kita bisa mendengar suara azan sebagai panggilan untuk sholat, dan juga kita bisa mendengar suara yang lainnya, suara orang tua kita, suara binatang, seperti itu. Kita juga harus menggunakan telinga kita untuk mendengarkan yang baik-baik saja ya teman-teman. Hal-hal atau perkataan yang tidak baik tidak usah kita dengarkan. Seperti itu ya, paham? Oke, yang selanjutnya yaitu kita dapat berbicara, kita dapat berkomunikasi dengan sesama kita, dengan teman kita, dengan saudara kita, dan juga dengan orang tua kita, karena kita diberikan mulut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki mulut selain untuk berbicara juga untuk apa? Untuk makan. Ya, betul sekali. Kita diberi mulut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara yang baik-baik. Jangan kita gunakan mulut kita untuk berbicara yang tidak baik. Oke? Bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya kita memiliki hidung. Kita diberi hidung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bernafas, betul. Kita bernafas melalui hidung. Kemudian dengan hidung juga kita bisa menghirup udara, mencium aroma yang wangi-wangi, dan juga mengenali aroma yang tidak sedap, seperti itu. Kemudian kita juga diberi tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita memiliki tangan, kita bisa menyentuh atau memegang sesuatu. Seperti tadi yang di video, kita bisa memegang bunga karena kita memiliki tangan.
Kita bisa menulis karena kita mempunyai tangan. Kita bisa menulis dengan memegang pensil atau pulpen. Kemudian kita bisa bersalaman dengan orang tua kita. Kita bisa menyapu, memegang benda-benda yang lainnya karena kita memiliki tangan. Kita diberi tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga dianugerahi kaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya 2 kaki. Dengan kaki kita bisa berjalan, kita bisa berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Dari rumah kita pergi ke masjid dengan kaki. Dari rumah kita bisa ke sekolah berjalan kaki. Kemudian kita bisa bermain bola, bermain yang lainnya dengan teman-teman karena kita memiliki kaki. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus sangat bersyukur ya karena Allah telah memberikan kita fisik yang lengkap. Nah, kemudian kita harus meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih. Nah, contohnya apa saja untuk kita meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih? Nah, Miss beritahu contohnya ya. Yang pertama, kita bisa memberi nasihat kepada teman-teman kita. Itu contoh bukti kasih sayang kita kepada teman-teman. Kemudian yang kedua, kita ikut merasakan sedih ketika teman atau saudara kita tertimpa musibah. Kemudian yang ketiga, kita menghormati orang tua dan guru. Itu juga merupakan bukti kasih sayang kita kepada orang tua kita dan juga guru kita. Kemudian yang keempat, kita membantu teman tanpa membedakan yang kaya atau yang miskin. Kita harus menyayangi semuanya, tidak peduli dia kaya atau miskin ya teman-teman. Kemudian kita memberi sedekah kepada fakir miskin dengan ikhlas. Karena fakir miskin adalah sekelompok orang yang perlu kita bantu. Kemudian yang terakhir nih, contoh yang terakhir yaitu menjenguk teman atau saudara yang sakit. Nah, itu merupakan bukti kasih sayang kita dengan kita menjenguk teman atau saudara kita yang sakit. Kemudian yang terakhir, Miss akan memberikan contoh meneladani sifat Allah yang Maha Penyayang. Nah, Allah itu Maha Penyayang. Kita harus meneladani dan mencontoh dari sifat Allah yang Maha Penyayang tersebut. Apa saja contohnya? Nah, yang pertama adalah membantu orang tua di rumah. Kita sayang kan dengan orang tua kita. Nah, maka supaya orang tua kita tidak lelah, kita bantu orang tua kita di rumah. Kita bantuin berberes rumah, kemudian membantu yang lainnya supaya orang tua kita tidak lelah. Jadi kita bukti sayang kita kepada orang tua kita itu seperti itu. Kemudian belajar dengan giat juga merupakan contoh bukti kasih sayang kita kepada orang tua kita. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu membantu teman yang membutuhkan. Ketika ada teman yang membutuhkan, misalnya temannya tidak bawa pensil, nah kita pinjamkan pensil kepada teman kita. Itu bukti kasih sayang kita kepada teman kita. Kemudian kita memberi makan hewan yang lapar. Nah, kalau ada kucing yang lapar di jalan atau di depan rumah, boleh tuh kita kasih makan. Tapi kita kasih makannya tanya dulu kepada orang tua kita, boleh nggak bun, ini buat kucing, boleh nggak bun makanan ini dimakan kucing, dikasihkan ke kucing, seperti itu. Jangan asal ambil makanan ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu menyayangi teman dan saudara. Nah, sesama manusia kita harus saling menyayangi kepada sesama saudara, teman, ataupun siapapun. Kita sesama manusia harus saling menyayangi. Kemudian mendoakan teman dan saudara yang sakit. Nah, ketika ada teman dan saudara yang sakit, kita sebisa mungkin mendoakan agar Allah memberikan kesembuhan kepada teman-teman atau saudara kita yang sedang sakit. Kemudian di rumah kalian pasti punya tanaman kan? Nah, dengan merawat tanaman dengan baik itu juga merupakan contoh dari menyayangi sesama makhluk hidup. Kita menyayangi tumbuhan dengan cara merawat tanaman itu, menyiraminya, memberi pupuk, seperti itu. Kemudian yang terakhir nih, yang penting, tidak membuang sampah sembarangan. Nah,
itu adalah bukti kasih sayang kita kepada bumi kita. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, oke? Nah, sampai di sini pelajaran pendidikan agama Islamnya. Nah, apa yang kita dapat hari ini dengan belajar PAI? Coba ada yang tahu? Nah, yang pertama, kita jadi percaya ya bahwa Allah itu ada. Allah lah sang pencipta yang menciptakan makhluk hidup dan juga alam ini. Kemudian yang kedua, kita jadi tahu bahwa makhluk hidup itu saling membutuhkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita harus saling mengasihi dan saling menyayangi kepada sesama makhluk hidup, kepada tumbuhan dan juga hewan. Kemudian kita juga dapat tahu bahwa yang kita butuhkan semuanya telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita sama-sama menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita, tidak buang sampah sembarangan dan merawat segala apa yang ada di bumi ini. Baik, seperti itu dari Misular. Sekian, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi dari hal-hal yang berbahaya atau dilindungi dari virus yang berbahaya ini. Baik, teman-teman jangan lupa sholat 5 waktu dan makan makanan yang bergizi, juga berjemur, oke, supaya imun tubuh kita selalu kuat. Sekian dari Misulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.